Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga dapat hadir dan menyaksikan persembahan spesial dari 12 IPS 3. Yang kami hormati Kepala SMA Negeri 2 Indramayu, Bapak Sugeng Prayitno, SPD MPD. Kepada yang terhormat Bapak Ari Sopari, SPD, selaku Guru Pembimbing Seni Budaya. Dan kepada seluruh penonton yang telah hadir, menyempatkan waktu dan tenaganya, kami ucapkan terima kasih. Selamat datang di Festival Teater Ganesha 2025 yang pada hari ini ditampilkan oleh 12 IPS 3 dengan judul Saedah dan Saini. Sebelum memulai pertunjukan, saya selaku pembawa acara ingin memberitahukan beberapa peraturan yang harus ditaati oleh para seluruh penonton. Peraturan yang pertama yaitu datang tepat waktu dan menonton sesuai sesi yang sudah ditentukan pada tiket masing-masing. Peraturan yang kedua, untuk dapat mengoptimalkan kinerja para panitia, sebelum dimulainya acara diharapkan seluruh penonton agar masuk saat open gate ditentukan. Peraturan yang ketiga, untuk menjaga kondusivitas serta kenyamanan bersama, seluruh partisipan diharapkan untuk tidak keluar masuk setelah pertunjukan sudah dimulai. Peraturan yang keempat, agar tidak mengganggu ketertiban, diharapkan seluruh penonton untuk men-silent handphone atau alat komunikasi lainnya, serta diharapkan untuk tidak mengeluarkan suara-suara yang dapat mengganggu berlangsungnya pertunjukan. Peraturan kelima, untuk seluruh partisipan yang hadir pada agenda kita kali ini diharapkan untuk makan dan minum dengan tertib serta untuk tetap menjaga kebersihan. Dan peraturan yang terakhir, selama berlangsungnya pertunjukan tidak diperkenankan untuk menyalakan flash dan dilarang keras untuk melakukan segala bentuk publikasi seperti mengupload atau memposting jalan cerita, karakter, dan seluruh unsur yang terkandung dalam pertunjukan sampai dinyatakan acara ini selesai. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi ya, kita langsung sama-sama saksikan teater Saedah Saini dari kelas 12 IPS 3. Selamat menyaksikan. Hari-hari berikutnya, Maimunah merasa tak ada perubahan sikap dari kedua anak tirinya itu. Ia tetap melakukan pekerjaan rumah Rian. Karena kesal, saat Kisarkawi tak ada di rumah untuk pergi ke kota, Maimunah berencana untuk memberikan mereka berdua hukuman, yaitu tidak memasakkan keduanya lauk untuk makan siang dan sore. Iya Ibu, ada apa? Ibu akan pergi memeriksa sawah. Jangan ada yang mengambil uang dan memasak beras yang ada di pendaringan. Mengerti? Baik Bu, kami mengerti. Kalau begitu, Ibu pergi dulu. Hati-hati ya Bu.
juga sedang lapar untuk saat ini. Kita beli lauk aja yuk di warung. Tapi kan ibu udah melarang kita untuk ambil uang yang ada dalam jaringan, Kang. Sudahlah, lagipun ibu juga tidak meninggalkan apapun kan untuk kita makan. Baiklah, Kang. Sebentar ya. Saedah pun mulai mengambil uang. Saya ini, lumayan. Aku berikan uang kepadamu. Pergilah ke warung, belilah lauk yang enak untuk kita makan. Jadi ya. Dan memasak beras di pedaringan menggunakan tungku api. Bang, saya ini. Kang juga makan ya. Sorenya, setibanya Maimunah di rumah, ia memanggil Saedah dan Saini dengan nada yang keras. Setelah melihat perapian belakang yang mengeluarkan asap dan uang yang sudah tak ada di dalam pedaringan. Apa-apaan ini? Mengapa uang dan beras yang ada di pedaringan sudah tidak ada? Sepertinya mereka berdua tidak mengindahkan perintahku. Saida, Saini. Kemari kalian. Ada apa, Bu? Sudah aku bilang untuk tidak mengambil uang dan memasak beras yang ada di pedaringan. Mengapa kalian melakukan itu? Ampun, Bu. Ampun. Maaf, Bu. Maaf. Kami berdua sangat lapar. Dan hanya ada beras di dalam pedaringan untuk bisa kami makan. Ibu tidak peduli. Asal kalian berdua tahu ya, itu adalah hukuman untuk kalian berdua karena tidak pernah mau bantu membereskan rumah. Ah! 2 hari lamanya Maimunah mengabaikan Saedah dan Saini. Ia tak memasak lauk pauk untuk kedua anak tirinya itu. Hingga tibanya sang ayah setelah 1 minggu pergi ke kota. Alangkah terkejutnya Kisarkawi ketika melihat kedua anaknya dalam keadaan emas. Saida! Saini! Bapak, Bapak, Ada apa ini? Mengapa tubuh kalian lemas begini? Apa yang terjadi kepada kalian? Pak, sebenarnya sudah beberapa lama hari ini kami tidak makan, Pak. Terlaluan. Sekarang di mana ibu? ibu ada di dalam kamar, Pak. Maimunah! 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 Mas Sarkawi, kamu sudah pulang, Kang? Hah? Apa-apa ini? Mengapa saya dan Saini lemas begitu? Apa kau tidak bersedia bersama aku pergi ke kota? Tunggu dulu, Kang. Aku mengurus kedua anakku dengan baik. Aku hanya ingin memberi mereka pelajaran agar mau membantuku di rumah. Sudahlah. Dan kali kau hanya perlu memarahi mereka saja. Tak perlu membuktikan sampai segitunya. Baiklah, Kang. Maafkan aku ya.
antara aku dan kedua anakku, siapa yang akan memilih? Mengapa tiba-tiba kau punya hal seperti itu? Tidak apa-apa Kak, jawab saja. Tidak. Aku tidak bisa memilih salah satu di antara kalian. Karena saat ini hanya kalianlah yang punya. Maimunah tak merasa puas sama sekali dengan jawaban suaminya. Ia ingin sang suami lebih memilih dirinya dibandingkan Saedah dan Saini. Hingga terpikirkan di benaknya untuk pergi ke desa sebelah untuk menemui seorang dukun. Punten Mbah. Ada perlu apa Bu sampai Mene? Jadi kene Mbah, kita kigar ngeliat lagi kita supaya memilih kita ketimbang anak-anak aneh. Bisa beli dulu Mbah? Bisa mengkonon sih Bu. Tapi dia Bu. Tapi gini Bu, masalahnya gini Bu. Bisa Bu gampang. Tapi ibu yakin beli gini apa sih ibu laku ini? Yakin lah Mbah. Tapi anak syaratnya Bu. Apa perlu? Syaratnya ibu udah jadi orang gede segar. Kembali na cuma kliwon. Lamun ibu orang apa di badannya ibu udah nomor resiko. Ibu jadi gue nih. Ya usah Mbah, coba enaknya priwe. Anak foto laki ibu yang beli Bu. Pergi Mbah. Oke Mbah. Wih, tanya di belakang soal ini. Salole, pengata, kututup, rastung, bisi dewara, sida pudung, gedang, sepet, gedang tutup, jawa rapat, jawa tutup. Beberapa hari setelah malam itu, Maimunah merasa dirinya menang, sebab sang suami benar-benar terlihat semakin menyayanginya dan mengabaikan Saedah dan Saini. Hingga tiba akhirnya Maimunah berencana untuk membuang kedua anak tirinya itu. Nah, sekali. Apa itu? Kau menyayangi Mbah. Tentu saja punya ini. Mengapa kau tidak jalan seperti itu? Jika kau sayang padaku, buanglah Saedah dan Saini ke hutan. Aku tak mau satu rumah dengan mereka. Tapi mengapa? Aku lelah kau mengurus kedua anakmu yang nakal itu. Lagi pula, sepertinya mereka juga tidak menyukaiku. Baiklah, jika itu kemauanmu, aku akan menuruti. Terima kasih ya Kang. Esoknya Kisar Kaum memanggil kedua anaknya untuk mengobrol di ruang tamu bersama Maimunah. Ia berencana untuk melancarkan aksinya untuk membuang Saedah dan Saini di hutan hari ini. Saida, Saini, kembalilah. Iya Pak. Bu, ada apa?
Beli apa sih Pak? Beli grocery store Pak. Jadi sekarang kalian pergi bersiap-siap karena kita akan pergi ke kota untuk membeli pakaian baru. Wah, Pak, kita akan pergi ke kota. Ya saya ini. Kang, kita akan pergi berjalan-jalan ke kota. Sekarang kalian berdua masuk ke dalam kamar, lalu bersiap-siap. Ibu akan pergi untuk mempersiapkan perkembangan kalian di jalan. Baik. Baik, Bu. Ayo, Kang. Kalau begitu, aku pergi untuk mempersiapkan perkembangan dulu ya, Kang. Perjalanan sudah cukup jauh. Apa kalian tidak merasa lelah? Iya Pak, sebenarnya dari tadi tugas saya sudah terlihat kelelahan. Kita biasa turun di sini ya. Kumaha jadi Pak? Ada apa Saida? Kita kan sudah jalan lama-lama nih Pak. Bukan begini. Banyak hewan buas, alat rintan yang telah kita lalui. Tapi saya tidak melihat tanda-tanda adanya kota terdekat Pak. Apakah Bapak yakin dengan jalannya? Kemungkinan kita sampai kota tengah malam, nak. Malam Pak. Ya, nak. Apakah Bapak yakin? Di tengah hutan seperti ini banyak sekali hewan buas Pak. Apakah Bapak tidak takut? Tenang saja, kan ada mobil di sini. Ya, Pak. Ya, Pak, persediaan minum kita habis. Saya ini masih haus. Habis ya saya ini. Baiklah, aku akan pergi mencari air. Kalian berdua tunggu di sini. Kami ikut ya Pak. Tak usah Saida, saya ini sudah biasa kelelahan. Kasihan jika ia itu mencari air bersama bapak. Lebih baik kau tunggu di sini. Namanya saya ini. Baiklah Pak. Saida dan saya ini akan tetap di sini. Tapi Bapak janji ya, Bapak jangan pergi lama-lama karena kami berdua takut di sini. Iya nak, bapak janji. Bapak, karena bapak. Ya Pak. Sudah ya nak. Kisarkawi pun akhirnya pergi meninggalkan Saedah Saini di hutan untuk mencari air. Tetapi sebenarnya hal ini dijadikan Kisarkawi untuk membuang Saedah dan Saini seperti yang diinginkan oleh istrinya. Dalam hatinya ada perasaan tak tega meninggalkan kedua anaknya di hutan. Setelah menunggu cukup lama, Kisarkawi tak kunjung datang. Sedangkan Saedah dan Saini sudah merasa sangat kehausan. Kang, kemana ya Bapak? Kenapa tak kunjung datang? Saya ini ngantuk. Di sini banyak nyamuk. Saya ini gak suka ada di sini, Kang. Saya ini maafkan aku ya. Sebenarnya aku pun tidak tahu di mana kepada Bapak untuk saat ini. Tapi saya jangan khawatir lagi ya. Aku akan pergi untuk mencari Bapak dan membawakan air untuk kamu minum. Tapi Kang, saya ini takut sendirian di sini. Saya nggak usah khawatir. Aku nggak akan pergi lama kok. Saya ditunggu di sini ya.
malam semakin gelap dan larut. Saini datangan ayah dan kakaknya yang tak kunjung datang. Ia mulai berjalan sambil memanggil-manggil nama Saidah. Kang Saidah! Kang! Kemana ya perginya Kang Saidah? Mengapa ia juga tak kunjung datang seperti Bapak? Kemana saya ini harus pergi sekarang? Kakek akan membawa minum. Minumlah. Siapa namamu? Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Di mana kedua orang tuamu? Namaku Saini. Aku terpisah dari Bapak dan Kang Saidah, Kek. Sekarang aku tidak tahu harus mencari mereka berdua kemana lagi. Malangnya nasibmu, Nah. Kalau begitu, Nasaini bisa beristirahat terlebih dahulu di rumah kakek sampai kondisi Nasaini membaik. Nanti kakek akan membantu untuk mencari kakakku. Benar, Kakek? Baik, Kakek. Terima kasih banyak, Kek. Beristirahatlah. Keesokan harinya saat siang hari, ketika sang kakek pergi untuk kembali menyirami tanaman palawija, alangkah terkejutnya ia tak kalah melihat seorang anak laki-laki yang tergeletak tak sadarkan diri di depan rumahnya. Kakek pun segera membawa anak laki-laki tersebut ke dalam teras rumahnya. Saini yang baru keluar dari dalam rumah dan membawakan secangkir teh untuk kakek. Terkejut dengan apa yang dilihatnya. Anak yang dibawa oleh kakek adalah Saidah. Kakek, ini Kang Saidah. Di mana Kakek menemukannya? Kakek menemukan kakakmu tergeletak tak sadarkan diri di depan rumah. Biarkanlah kakakmu beristirahat terlebih dahulu. Kamu boleh menjaganya di sini. Baik, Kakek. Baiklah, kakek akan masuk dulu.
Berhari-hari Saedah dan Saini berada di rumah kakek dan membantu mengurus perkebunan miliknya. Sampai akhirnya sang kakek memutuskan untuk menganggap keduanya seperti cucu sendiri dan menyuruh mereka untuk tinggal bersamanya. Nah, Kek. Itulah, Kek. gimana kondisi kamu? Apakah sudah membaik? Syukurlah, Kek. Berkat bantuan dari kakek, kondisi kesehatanku untuk saat ini semakin membaik. Terima kasih ya, Kek, karena telah menolong aku dan juga adikku di hutan kala itu. Jika saja tanpa ada bantuan dari kakek, mungkin aku sudah tewas termakan hewan buas di sana. Syukurlah kalau begitu. Saedah, suatu saat nanti kamu dan adikmu besar. Kelak kalian akan menjadi orang yang sukses. Tapi di balik kesuksesan itu semua, adikmu lah yang akan membayarnya. Tunggu, kakek. Maksud dari ucapan kakek itu apa ya? Sungguh, sebenarnya Saida tidak mengerti, Kek. Saedah, suatu saat nanti kamu akan paham maksud ucapan kakek. Setelah beberapa tahun berlalu, Saedah dan Saini tumbuh menjadi remaja yang tampan dan cantik. Semakin dewasa, bakat mereka berdua semakin tampak. Saedah memiliki bakat menabuh gendang dan yang pandai menari. Mengetahui hal itu, kakek berkeingin mendukung bakat Saedah dan Saini dengan membawa mereka ke sanggar tari di desa sebelah. Suatu hari, kakek melihat Saedah dan Saini sedang melatih bakatnya bersama-sama di teras rumah. Kakek menghampiri keduanya sambil bertepuk tangan. Wah, kalian ini sungguh hebat sekali. Silakan duduk. Ada apa ya? Nah Saedah, nah Saini, kakek lihat kalian memiliki bakat dan kemampuan dalam kesenian ronggeng dan menari. Kakek berencana untuk membawa kalian ke salah satu sanggar tari yang berada di desa tersebut. Apakah kalian keberatan? Kakek, justru seharusnya kami yang bertanya kepada kakek. Apakah kakek tidak merasa terbebani dengan hal itu? Boten sepeda malih. Kalian berdua punya bakat. Sayang jika bakatnya tidak dikembangkan. Kakek yakin keputusan ini adalah keputusan yang tepat untuk membawa kalian ke sana. Hampir kesumpun, Kek. Kalau kakek merasa itu adalah keputusan yang tepat, saya ini langkah Saida, pada nurut ini. Baguslah kalau begitu. Nah Saida, nah Saini, mulai besok kalian akan berlatih di sana. Persiapkanlah diri kalian. Baik. Esoknya, Saedah dan Saini datang ke tempat sanggar tari diantar oleh kakek. Saat sudah tiba di sana, mereka mulai berlatih dan menampilkan bakatnya.
Saedah mengeluarkan gendang miliknya dan mulai memainkannya. Sedangkan Saini mulai menari diiringi musik gendang dari Saedah. Suasana sanggar semakin ramai dengan kehadiran mereka berdua. Setelah sekian lama Saedah dan Saini berlatih dan bekerja di sanggar tari dan mendapat berbagai panggilan acara, keduanya semakin terkenal dan sukses. Namun, di satu sisi, Ki Sarkawi dan Maimunah malah jatuh miskin. Mendengar berita bahwa kedua anaknya telah menjadi sukses dan kaya, Ki Sarkawi dan Maimunah memutuskan untuk mendatangi keduanya. Hingga suatu hari, Ki Sarkawi dan Maimunah datang ke sanggar tari untuk menemui kedua anaknya dan meminta bantuan ekonomi. Bapak, Ibu, Saida, saya ini. Bapak, Ibu, kenapa Bapak lain begini? Saida, saya ini sampai sedaya sukses satu kenal. Mesti beda nyata. Selama tidak berikut bagi Bapak dan Ibu. Memangnya apa sudah jadi sampai Bapak dan Ibu jalur yatra saking pula saya ini? Bapakmu jatuh miskin, nak. Berkali-kali sawah dan ladang bapak mengalami gagal panen, sehingga kami tidak memiliki cukup uang untuk makan. aja gelem Kang. Bapak wis tega ninggalin kita nih hutan. Enak banget kata aja duit. Untuk kayak apa pembangunanku? Dengan saya ini, bagian priwega Bapak dan Ibu orang tua kita sudah sepatutnya kita berbakti kepada mereka. Tapi Kang, Ya, enggak saya. Aku akan menggunakan tabunganku sendiri untuk membantu Bapak dan juga Ibu. ya wis terima saya dah. Yuk, Pak, Bu, kita ke rumah saya ini. Setelah kejadian tersebut, Saedah Saini kembali menjalani kita seperti biasa sebagai peronggeng dan penabuh gendang. Namun, ternyata perjalanan karir mereka ada batasnya juga. karir yang kita bangun selama bertahun-tahun
dibangun awalnya dengan mantra-mantra, pasti akan ada akhirnya. Kereta yang saya lihat diibaratkan seperti nyawa yang sedang dijemput, dan asap yang mengepul diibaratkan kemenyan yang sedang dibakar. Kak, aku sudah mengerti semua pertanda ini, dan aku juga tidak akan menyalahkanmu. Kak Saida, sebelum aku pergi, aku ingin memberikan wasiat. Apa nih Bu Saidi? Sampai akhir pangapunten pula, kanggo bapak lan ibu. Teras sukaken kabeh harta pula, mangkin tiang suka. Ini saya ini, Kang Saida boleh melaksanakan wasiat saya. Satu lagi, Kak. Bolehkah saya meminta pada sang Kang Saida untuk melarung jasad saya ini nanti? Tapi memangnya kenapa saya ini? Karena saya ini ingin kembali ke tempat semuanya berasal. Dan hanya itu satu-satunya jalur yang paling dekat dengan rumah yang lama untuk tempat peristirahatan terakhir. Baiklah saya ini, Kang Saida akan melakukan itu semua. Terima kasih, Kang. Kang, saya ini udah gak kuat, Kang. Tidak, saya ini. Badai Tuhan telah berlalu, salahkah ku menuntut mesra? Tiap pagi Terima kasih saya ini. kau di Terima kasih atas semua kasih sayang yang telah Engkau berikan kepadaku. Engkau adalah orang yang baik, adik yang baik, orang yang paling baik yang paling aku kenal. sampai kita tua, sampai jauh Maafkankah kamu saya ini dunia yang begitu bodoh, yang begitu banyak sekali kekurangan, hingga menyebabkan dirimu mati. Terima kasih atas segala kenangan yang telah Engkau berikan. Susah, senang kita bersama, pahit getirnya hidup kita bersama, telah sama-sama kita lalui. Kini Engkau telah pergi selamanya, meninggalkankah kamu seorang diri? Selamat tinggal adikku. Kepergianmu akan selalu aku kenal. Tiap tahun menyerang kau di sampingku, kau aman. Usai melarung jasad adiknya, Saida kembali untuk bukan sejahtera adiknya, yaitu seluruh harta Saini untuk kedua orang tuanya. sampai kita tua, sampai jadi aku Diri yang satu, ku bisa berlaku.
maksud dan tujuan untuk datang di sini adalah memberikan seluruh hati wasiat yang telah saya titipkan kepadamu. Wasiat? Apa maksudmu, Saidah? Sebenarnya saya ini telah wafat, Pak. Sebelum aku pergi ke sini, aku telah melakukan jasadnya di Kali Cimanuk. Mengapa hal itu terjadi? Ini ada hubungannya dengan perjanjian antara aku dan kakek di waktu dahulu. Perjanjian? Perjanjian apa itu, Saidah? Perjanjiannya adalah kelak ketika kami dewasa, kami akan hidup dengan sukses. Namun, sebagai gantinya, adikku yang akan membayar semuanya. Apa yang dipikiranmu? Sampai kau tega menguatkan adikku sendiri. Memang anak tidak tahu diri kau, Saidah. Mengorbankan adikmu hanya untuk kepentingan dirimu sendiri. Namun kamu sekarang juga kau keluar dari rumahku. Aku tak sudi lihat orang yang egois dan tak punya hati sepertimu. Iyalah kau. Dengan perasaan campur aduk, Saidah berjalan meninggalkan rumah orang tuanya. Ia pergi menuju Sungai Cimanuk dan berdiam diri di pinggir sungai sambil menangis kencang. Mengapa semua orang menyalahkan atas kepergianmu, Said? Aku tidak mengetahui apa-apa pada saat itu. Sungguh aku kakak yang bodoh, kakak yang gagal, saudara yang tidak bertanggung jawab atas kematianmu. Pengorbananmu sia-sia, hidupmu sia-sia karena aku. Ayah menyalahkanku atas kepergianmu, Said. Maafkan aku, Said. Bukan ini yang aku dan kamu inginkan. Tangannya terhenti memukuli kepalanya. Ia merasa sangat membenci dirinya sendiri. Hatinya pun semakin pecah mengingat semua ucapan dari kedua orang tuanya. Sampai akhirnya Saidah melompat ke dalam Sungai Cimanuk berniat untuk menyusul adiknya.
Segala pengobatan sudah dilakukan oleh keduanya, namun tidak ada yang membuahkan hasil, karena pada dasarnya itu adalah konsekuensi dari perjanjian yang ia buat dahulu dengan sang dukun. Semenjak jatuh miskin, Maimunah tak pernah lagi menyediakan darah ayam segar setiap malam Jumat Kliwon sesuai dengan kesepakatan dengan dukun waktu itu. Hingga suatu hari, Maimunah akhirnya dinyatakan wafat. Ki Sarkawi merasa sangat terpukul atas kepergian istrinya. Namun di satu sisi, ia merasa ada yang berbeda dari dirinya. Ki Sarkawi merasa seperti kembali menemukan jati diri sendiri. Dalam hatinya, ada perasaan rindu dan rasa bersalah terhadap Saidah, anak pertamanya. Ki Sarkawi berencana untuk datang ke rumah anaknya dan meminta maaf. Sampai di rumah Saidah, Ki Sarkawi memanggil-manggil sang empu rumah. Namun tak kunjung ada jawaban, hingga seorang warga datang. Saidah. Nak, Saidah. Dari sinten, Pak? Sudah pulang Bu, Saidah. Saya jauh di Solo sore minggu, Pak. Terakhir dalam aku di Kali Cimanuk. Ji, foto suhunya Bu. Tunggu, Pak. Saidah. Saidah. Di mana kamu, Nak? Kembalilah. Maafkan Bapak kalau telah menyakiti perasaanmu. Entah sebuah kebetulan atau keajaiban, saat Ki Sarkawi masih melanjutkan langkahnya menyusuri tepi sungai, ia melihat sesuatu mengambang di pinggir sungai dan bersambut di akar pepohonan yang ada di pinggir sungai. Ki Sarkawi segera berlari ke sana. Ia menangis sejadi-jadinya ketika melihat jasad Saidah yang mengambang di sungai dengan arus yang sangat deras. Saidah. Maafkan ayahmu, Nak. Ayahmu sudah berdosa telah meninggalkanmu dan ibu di hutan kala itu. Entah apa yang kau lakukan untuk menutup semua kesalahan Bapak. Kembalilah, Nak. Kembalilah. Tidak. Ki Sarkawi berniat untuk mengambil jasad Saidah dari tepian sungai. Namun naas, ia malah terjatuh dan ikut terbawa arus sungai yang sangat deras. Ia terseret arus bersama jasad Saidah di sungai Cimanuk.
Sosok Saini menjadi siluman buaya putih. Saedah menjadi batang pohon yang kokoh di tengah aliran sungai Cimanuk. Sang ayah menjadi gedebok pisang yang mengambang busuk di tengah sungai. Dan sang ibu tiri menjadi pohon besar yang tumbuh kering tanpa tumbuhan di sekitarnya. Wah, gimana nih penonton? Seru banget kan? Seru dong. Sampai ada yang nangis tuh di belakang. Ya, itulah persembahan dari 12 IPS 3 yang membawakan cerita rakyat yang berjudul Saeda dan Saini. Tentu banyak pesan moral, nilai cerita, dan pelajaran yang bisa kita petik untuk diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, semuanya masih pada semangat ya ini ya? Nah, gini-gini. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kami akan perkenalkan satu persatu pemeran dan tim di balik layar kesuksesan teater yang telah kami tampilkan. Siti Gladia Galaska dan Aisyah Saliha berperan sebagai penari ronggeng. Galang utama Nur Cahya Putra dan Yuki berperan sebagai pemain suling dan penabuh gendang. Cut Nova Anggraini dan Tri Vijayanti berperan sebagai warga dan penonton. Satria Pradita Pratama Jaya dan Satrio Fitra Avandi berperan sebagai kakek dan dukun. Adi Rasya Yuda dan Ferananda Maulina Elfadila berperan sebagai Kisar Kawi dan Maimunah. Dan yang terakhir, pemeran utama kita nih, Riyada Akbar Nugraha dan Sisi Apriatin berperan sebagai Saeda dan Saini. Sisi buayanya mana? Baiklah, inilah wajah dari pemeran teater 12 IPS 3, Saeda dan Saini. Selanjutnya, tim-tim di balik layar nih. Ria Mutiara dan Tri Vijayanti bertugas sebagai tim kreatif. Aisyah Saliha dan Siti Gladia Galaska bertugas sebagai tim kreatif. Daniel Rivaldi dan Yuki bertugas sebagai tim kreatif. Raffi dan Erwanto Setiawan bertugas sebagai tim kreatif. Galang utama Nur Cahya Putra dan Rifan Rasya Al Akbar bertugas sebagai tim kreatif.
Selanjutnya ada Siti Hafia dan Hanin Putri Ginuri bertugas sebagai penata rias. Laura Dia Fitriani dan Virginia Nisri Nasifah bertugas sebagai lighting. Ergianto bertugas sebagai pengarah sound. Amelia Putri dan Sophie Aulia Hairina bertugas sebagai tiketing. Aldo Agung Permadi dan Verananda Maulina Elfadila bertugas sebagai publikasi. Fizai Adiwaksa bertugas sebagai keamanan. Berikut adalah panitia inti. Amelia Putri dan Khofifah Dwi Hartanti bertugas sebagai bendahara dan sekretaris. Dengan bangga kami hadirkan sutradara teater Saida Saini, Cindy Yarti. Khofifah Dwi Hartanti bertugas sebagai narator. Dan yang terakhir, kita sambut Ketua Pelaksana Riyada Akbar Nugraha. Kepada Ananda Riyada Akbar dipersilahkan untuk memberi kata-kata penutup untuk hadirin yang sudah hadir pada hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Riyada Akbar Nugraha. Saya perwakilan dari kawan-kawan saya yang di belakang, dari 12 IPS 3 yang telah menampilkan teater Saida dan Saini. Saya mewakilkan ucapan dari teman-teman. Terima kasih kepada seluruh penonton yang telah hadir, yang telah meluangkan waktu, tenaga, juga uangnya untuk menonton pertunjukan spesial dari kami. Mohon maaf bila dalam jalannya pertunjukan banyak sekali kekurangan, banyak sekali hal-hal yang harus dikoreksi. Kami mohon maaf karena kami manusia ya. Baik, terima kasih. Lanjut. Baiklah, dan saya sendiri Sophie Aulia Hairina sebagai pembawa acara. Kami dari kelas 12 IPS 3 banyak-banyak mengucapkan terima kasih.